kami siap menerima peneguhan dari firman-Mu. Tuhan berfirman bagi kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Rut pasalnya yang pertama, kitab Rut pasalnya yang pertama. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya, ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, kita sudah paham cerita tentang Naomi dengan suaminya Elimelek, anaknya Mahlon dan Kilion. Ya. Dalam pasal 1 Rut ini, ayat 1, ya, ada kelaparan di tanah Israel. Ya. Negeri perjanjian, negeri umat pilihan Tuhan, rupanya juga mengalami yang namanya pergumulan besar, masalah besar, ya, kelaparan. Ya, kalau hari-hari ini kita sedang menghimbau akan terjadi krisis pangan, ternyata jauh sebelum ribuan tahun yang lalu pun pernah mengalami kelaparan, ada masalah. Padahal itu umat Tuhan, padahal itu adalah negeri perjanjian, padahal itu adalah umat pilihan Tuhan, dan mengalami kelaparan. Lalu apa dilakukan oleh Elimelek dan Naomi, istrinya, bersama dengan Mahlon dan Kilion? Mereka pergi, ya, ke Moab, tinggalkan Betlehem. Betlehem itu rumah roti. Ya, di rumah roti justru mengalami kelaparan. Di rumah roti mengalami bencana yang luar biasa, sehingga mereka harus lari ke Moab. Saya percaya ketika Elimelek mengambil keputusan ini, dia bukan mengambil keputusan sembarang. Dia pasti pertimbangan dengan sungguh-sungguh, dengan masak-masak apa yang dia harus lakukan, dan kemudian mereka akhirnya pergi ke Moab. Dan saya percaya apa yang dilakukan Elimelek sebenarnya adalah rasa takut yang amat sangat. Kalau mereka berpikir, Elimelek berpikir di Betlehem yang ramai rumah roti aja mengalami kelaparan, dan mungkin dia mengalami ketakutan dan mulai berpikir panjang, bagaimana dengan istriku, bagaimana dengan kedua anakku, bagaimana dengan keluargaku, apakah bisa tinggal di negeri yang mengalami kelaparan? Kenapa? Saya percaya karena Elimelek mengalami ketakutan. Kalau Elimelek mengambil keputusan untuk keluar dari Betlehem, tinggalkan Betlehem, pergi ke Moab, saya percaya karena itu didasari oleh rasa ketakutan yang sedang dihadapi Elimelek, dan ketakutan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel ketika itu. Dan Elimelek ini mewakili sebagian besar orang Israel ketika itu, rasa takut. Dan parahnya ketika rasa takut itu terjadi, ketika rasa takut dirasakan oleh Elimelek lari dari Betlehem, lari dari rumah roti, lari dari tanah perjanjian, lari dari pergumulannya. Maka saya mau katakan, Elimelek lari dari Tuhan, lari dari panggilan, lari dari gereja Tuhan, lari dari pelayanan, demi, ya, kelangsungan hidup dia dengan keluarganya. Dan apa yang terjadi? Orang yang mengalami ketakutan, orang yang lari dari Tuhan, tidak menemukan kebahagiaan. Kemudian akibat menceritakan Naomi menjadi seorang janda karena Elimelek kemudian meninggal. Dan kemudian tidak hanya itu saja, Naomi tidak hanya kehilangan suaminya Elimelek, dan kemudian dua anaknya pun mengalami kematian, sehingga Naomi sendirian. Lihat, perhatikan, orang yang takut, orang yang tinggalkan Tuhan,
tidak membuat kita keluar dari pergumulan kita. Apalagi ketakutan membuat lari dari Tuhan, ya, membuat lari dari panggilan, membuat lari dari rencana Tuhan, membuat lari dari pelayanan, membuat lari dari gereja, tidak akan menemukan jawaban. Dan akhirnya Naomi menemukan jawaban. Israel, Bethlehem yang dipulihkan. Kan dikatakan tadi, ya, sebab di daerah Moab ayat 6, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Perhatikan, toh akhirnya Naomi kembali lagi ke Bethlehem, tapi dalam keadaan kosong. Saya percaya sesusah-susahnya hidup di Bethlehem, di rumah roti, masih lebih baik ketimbang kita berada di Moab. Ya, mungkin kalau saya katakan sesusah-susahnya kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya masih lebih baik ketimbang kita hidup di dunia. Jadi, mari kita tetap tinggal di Bethlehem, rumah roti, karena Tuhan juga tetap memperhatikan rumah rotinya. Pemulihan tetap terjadi di rumah roti. Amin. Amin. Sudah berapa lama engkau tinggalkan Tuhan? Sudah berapa lama engkau tidak ke gereja? Tidak ikut ibadah? Sudah berapa lama? Apakah kau sudah merasa nyaman? Ya. Tidak ibadah karena engkau anggap ibadah online, live streaming, ya hanya sekedar. Dan itu bukan ibadah. Sudah berapa lama engkau tidak baca Alkitab? Sudah berapa lama engkau tidak berdoa? Sudah berapa lama engkau tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Saya ingin katakan, di luar sana tidak ada jawaban. Yang ada jawaban hanya di dalam rumah Tuhan, rumah roti. Amin. Amin. Mari kembali kepada Tuhan dan nikmati lawatan Tuhan. Tuhan memperhatikan umatnya. Ada waktunya nanti kita melihat Tuhan memperhatikan umatnya, percaya kepada Dia. Di luar sana tidak ada jawaban. Di luar Kristus tidak ada jawaban dan kepastian keselamatan, hanya ada di dalam Tuhan. Surga saya diberikan, apalagi kebutuhan hidup kita selama di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.